Gus Dur adalah seorang waliullah. Begitulah kesaksian yang oleh banyak orang diceritakan. Tak terkecuali Pak Malik, seorang maestro permadani asal Pakistan. Keyakinan itu begitu melekat dalam dirinya. Baginya, Gus Dur bak orang tua yang kasih sayangnya tak lekang oleh masa. Hingga kini, memori tentang Gus Dur akan terpatri dengan baik di dalam sanubari seorang Pak Malik. Ini adalah sebuah kesaksian atas kesetiaan Pak Malik terhadap sosok Gus Dur yang dikisahkan oleh Kiai Haji Mustafa Abdul Ghafur selaku khodim dan Pak Khairul Waton yang selama 30 tahun menjadi supir pribadi Gus Dur. Kiai Mustafa bercerita, perkenalannya dengan Pak Malik dimulai kala Gus Dur menjadi presiden. Menurutnya Pak Malik ialah orang yang istiqomah soan kepada Gus Dur layaknya seorang anak kepada bapak. Kendati pun Pak Malik seorang pengrajin pemadani, namun tidak pernah sekalipun ia menjualnya kepada Gus Dur. Semua permadani yang ada di rumah Gus Dur murni pemberiannya sebagai bentuk kecintaan kepada sosok Gus Dur. Saya sih setelah Bapak Presiden ya, karena Pak Malik yang datang ke Ciganjur. Sebelumnya saya tidak pernah tahu, karena tugas saya hanya melayani tamu Mbah Dur aja. Tapi Pak Malik istiqomah rutin, istilahnya hampir ya seminggu paling enggak ya, tidak pernah tidak kosong, mesti ada aja gitu. Pagi-pagi subuh udah datang. Itu awalnya ya istiqomah sowan sambil ya kadang mijitin terus ngobrol ya, namanya yang saya tahu karena Pak Malik itu sekali lagi saya hanya sekedar melayani tamu-tamunya Mbah Dur, tapi karena Pak Malik ini memposisikan diri sebagai seorang anak kepada orang tua, jadi karena sambil mijiti sambil mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bapak gitu lah, kira-kira begitu. Enggak, kalau customer sih enggak. Cuma setiap kali karpet yang ditempati Bapak kemudian terasa enggak enak gitu, dia kan terus bertanya, ini karpetnya kotor. Udah saya vakum Pak, tapi masih kotor ini. Kemudian disemprot, apalah. Terus lah, yang dimauin Bapak apa? Minta ganti. Oh iya, saya telepon Pak Malik. Ya jam berapa aja paling gitu. Mulai sampai urusan makanan juga begitu. Itu yang saya pahami seperti itu. Tidak pernah Pak Malik jual karpet ke Bapak. Nah gitu calon nggih. Bahkan penghormatan dan kebaikan Pak Malik tidak hanya sebatas kepada Gus Dur dan keluarganya, namun hal itu ia berikan kepada orang terdekat Gus Dur sekalipun. Sebagaimana pengakuan Kiai Mustafa pasca Gus Dur wafat, hubungannya dengan Pak Malik semakin erat layaknya hubungan keluarga. Saya setelah Bapak tidak ada, maka kemudian malah Pak Malik yang kemudian saya ajak untuk ziarah dan sowan-sowan ke kiai-kiai. Termasuk waktu itu Kiai Fuad Halimi ada di Kaduronyok, Banten. Kemudian Kiai Mufasir. Saya ajak juga ke Abu Yang Muhtadi, kemudian nggak tahu saya lupa Jogja sama Magelang saya pernah ngajak atau kemudian mobilnya yang saya bawa gitu. Saya kalau juga butuh pinjam Pak Malik dulu ditanya itu. Ziarah makam-makam itu biasa juga saya sama Pak Malik juga ini. Jadi sampai kalau boleh dibilang ya kalau saya kepingin merasakan makan enak ya di tempatnya Pak Malik. Itu rumah kedua saya, karena Pak Malik yang membuka diri setelah Bapak wafat 2 tahun lah saya baru ketemu Pak Malik lagi, karena saya tidak pernah tahu di mana Pak Malik tempatnya kan gitu. Sejarahnya begitu, dan akhirnya sampai sekarang menjadi persaudaraan yang ya semoga sampai anak cucu lah bisa memberikan manfaat untuk kepada banyak orang. Saya kira itu harapan daripada saya untuk ketemu dengan Pak Malik. Karena saya di cabangnya di mana aja saya pernah singgahin.
mulai dari yang Kalimantan, Makassar, Lampung, Semarang, saya datang. Ya minimal kan numpang tidur dan makan itu. Ini harus tidur dan makan. Ya akhirnya sampai sekarang kegiatan yang seperti khataman saat ini di tempatnya Pak Malik juga masih istiqomah. Mulai dari wafatnya orang tua Pak Malik 7 harinya, 40 harinya, 100, setiap tahun baru, acara-acara besar, kita sudah biasa. Saat Padepokan ini berangkat bareng-bareng ke sana. Setiap malam tahun baru pasti. Ya, orang pada ke Monas, kita kemana gitu. Kita ke Radio Dalam. Jadi ini tuh pengajian khataman Al-Quran. Iya. Ini kebetulan hari ini pas weton lahirnya Bapak, weton lahirnya Mbak Gus Dur. Kami menjalankan sudah sejak 2003. Rutin setiap 35 hari sekali. Ya alhamdulillah teman-teman saudara kita semua pada bisa ikut ngeramein. Sebab ini melanjutkan saja sebenarnya. Ini bukan acara kami, cuma meneruskan saja sebenarnya. Kami bukan siapa-siapa, hanya meneruskan saja. Karena itu sejarah awal sejak 2003 itu. Cuman dulu pada saat masih di Ciganjur ditungguin Bapak. Jadi kalau pas acara begini malah saya nggak pernah duduk sama teman-teman. Karena saya di dalam nemenin. Penutupan juga nggak tahu. Taunya cuma pembukaan asar doang biasanya. Gitu. Memang ini tradisi yang semenjak masih ada. Iya. Sejak 2003 pada saat saya awal tinggal di Ciganjur beserta anak istri. Gitu. Intinya Pak Malik itu teman setianya Mbah Dur lah. Kalau dibilang kalau ada apa-apa yang ya padahal mungkin sebenarnya kalau saya memahami karpet itu hanya sarana saja. Kiai Mustafa menyebut salah satu rumah Pak Malik sering dijadikan sebagai tempat pertemuan kerjasama dan pertukaran pendidikan antara Indonesia dan Pakistan, khususnya dalam bidang militer. Kita sampai sekarang masih nyambung semuanya sama keluarga besarnya. Kita pernah khataman di rumah induknya, di rumah keluarga yang ada di Cibubur. Rumah induk khusus, Pak Malik punya tempat induk kalau berbicara dengan keluarga besarnya. Kan pemerintah kita juga pernah banyak kerjasama dengan Pakistan. Pakistan kalau mau ada kerjasama segitu, ya ngeposnya ada di Pak Malik semua juga. Sekarang sudah beredar, mungkin sudah banyak yang dulu mungkin masih kolonel, sekarang sudah pada jadi jenderal di beberapa negara. Mulai dari Timur Tengah, mungkin juga di Amerika, di mana-mana. Kita biasa diajak ngobrol sama Pak Malik, dikenalin. Ini lagi sekolah di Indonesia, ini kolonel, ya, sudah kemana-mana, menjadi markasnya gitu. Ya, sebenarnya bukan kerjasama istilahnya, mungkin pendidikan, ya pertukaran pendidikan berkaitan dengan militer khususnya barangkali. Pasnya begitu Pak Malik ya, sama para dubes, ya, khususnya dubes yang ada di dubes Pakistan lah, dengan pemerintah kita itu yang sering kami ketemui. Pengasuh Pondok Ngasah Roso Ayatir Rohman itu turut memberikan kesaksian tentang pandangan Gus Dur terkait keberpihakannya kepada kelompok minoritas, seperti pembelaannya terhadap kelompok Ahmadiyah yang saat itu menjadi kontroversi di tengah publik. Menurutnya, pembelaan Gus Dur didasari pada hal kesamaan hak manusia dan warga negara Indonesia. Ada dua hal kalau yang pernah saya dengar, bukan saya tanyakan, yang pernah saya dengar. Karena saya membaca, saya yang sedang membaca korannya. Dan saya juga yang tahu proses pada saat Bapak nulis itu juga. Jadi yang pertama, memahami tentang Ahmadiyah. Itu apa yang ada di debat Pak Malik itu, kalau kita mungkin yang NO-nya, yang moderatnya, yang pertama. Yang kedua, karena Pak Malik
sudah sebagai warga negara, maka kemudian hukumnya wajib untuk dilindungi. Saya kira dua hal itu yang yang saya pahami tentang kenapa kemudian Bapak harus bela mati-matian gitu. Semirip dengan Kiai Mustafa, Pak Khairul Waton juga bersaksi bahwa pembelaan Gus Dur terhadap kelompok Ahmadiyah didasarkan pada ketawaduan Gus Dur yang memiliki pendirian bahwa kebenaran sebuah keyakinan adalah hak Allah semata. Manusia tidak berhak menghakimi apa yang menjadi sebuah keyakinan seseorang. Saya tanyakan ke almarhum, gimana sih Pak kok saya bisa belain Ahmadiyah? Kita ini manusia biasa. Kanjeng Rasulnya nggak berani memaksakan. Itu nanti urusannya Allah, masalah benar enggaknya. Bukan saya sebagai manusia menyalahkan organ saya. Jadi nanti urusan kebenaran Allah yang benarkan, bukan kita berani menyalahkan. Itu selalu saya tanyakan. Orang dalam Ahmadiyah begini nggak sesuai dengan syariat yang di sini di Indonesia. Tapi pandai Gus Dur, nanti urusannya Allah yang membenarkan, bukan manusia. Tujuannya apa sih Pak sebenarnya sampean itu? Saya cuma satu, manusia itu lahir dari rahimnya ibunya. Di dunia nuntut dunianya, lah itulah yang nuntut dunia yang saya perjuangkan. Kalau masalah keyakinan, kita itu urusannya masing-masing, urusannya hambanya dengan Allah, bukan saya. Jadi nggak bisa merasa saya benar. Kanjeng Nabi juga nggak begitu, nggak bisa memaksakan, apalagi saya gitu. Sempat suatu ketika sebelum akhir hayat Gus Dur, ada satu permintaan terakhirnya yang tidak sempat dipenuhi oleh Pak Malik, yaitu permadani ukuran 1x2 meter yang menyisakan sesal bagi Pak Malik. Kiai Mustafa mencoba menerjemahkan pesan itu sebagai isyarah dari Gus Dur agar sebelum tutup usia bisa dipertemukan dengan Pak Malik. Selain rutin mengganti karpet di rumah Gus Dur, Pak Malik juga kerap membawakan sambosa, sejenis makanan ringan untuk dinikmati oleh Gus Dur dan orang di sekelilingnya. Hingga kini, relasinya dengan keluarga besar Gus Dur masih tetap terjaga dengan utuh. Bahkan bagi Kiai Mustafa dan Pak Khairul, Pak Malik sudah mewarisi sikap-sikap dan karakter Gus Dur. Yang waktu yang lagi jaga itu namanya Pak Acun, yang mungkin tidak paham karena belum kenal Pak Malik. Berbicara tentang butuh karpet 1x2. Apa sebutannya itu? Nyebutnya karpet apa nyebut tiker itu ceritanya itu. Tiker ya, di 1x2. Tapi tidak paham Pak Acunnya ini karena belum pernah karena Pak Malik. Dan Pak Malik juga nggak paham juga kalau pada saat Bapak waktu itu mau wafat ada di rumah sakit itu gitu loh. Ya mungkin harapannya ya kalau saya menerjemahkannya 1x2 maksudnya aku temuan Pak Malik dulu, bukan kok cerita karpetnya, mungkin bisa aja mau pamitan lah kira sama Pak Malik kira-kira begitu. Tapi yang dipeseni nggak paham yang ada di sekitarnya. Jadi yang jelas rutin bawa sambusa untuk Gus Dur. Rutin bawa sambusa. Satu kardus besar nih. Nanti semua pengawal makan, sampai di PB makan semua tamu-tamu. Makanan cemilan kayak pastel isinya ya. Itu orang PB, tamu-tamu yang ngerasain semua. Dan sampai sekarang Pak Malik keluarganya masih nyambung terus sama keluarga Batur. Setiap ada acara event apa aja, ya mulai dari Bu Sinta, pokoknya acara Ciganjur dan keluarganya, mulai Mas Simin, siapa aja yang sifatnya. Ya termasuk saya kan kebagian juga ini termasuk keluarganya Pak Said sampai sekarang ya. Kebagian berkahnya lah. Gak pernah pandang bulu. Insya Allah sudah ketularan sama Bapak, udah ketularan sama Batur Pak Malik. Jadi orang Pakistan yang suka tahlilan ya Pak Malik. Sudah nyekar-nyekar. Tahlilan dan hataman Quran. Ke makam Malik. Bagi Kiai Mustafa, Pak Malik adalah seorang dermawan. Kepeduliannya terhadap perjuangan agama
tidak perlu diragukan. Ribuan tempat ibadah sudah merasakan manfaat kedermawanan Pak Malik. Kalau berbicara tentang kedermawanan Pak Malik, saya sudah merasakan. Saya pernah dikasih karpet sudah sampai 3 box. Mobil 3 box itu dikirim ke sini. Termasuk yang karpet dasar 1 gulung masih baru. Sudah nggak terhitung lah kalau berbicara tentang kepedulian Pak Malik terhadap untuk perjuangan atau untuk tempat ibadah. Dan sampai sekarang yang kita pakai ya semua juga dari Pak Malik, memang saya beli dari mana. Saya nggak pernah beli saya itu. Semua yang ada di musola, yang di depan itu semua dari Pak Malik. Bukan dari saya, nggak punya apa-apa saya ini. Kalau bicara tentang kepedulian gitu loh, kalau bicara kepedulian itu. Kalau itu juga nggak usah diragukan lagi lah katanya. Itu ya. Kalau saya kepedulian nggak usah diragukan lagi. Lalu saya tadi usul urusan makamnya Habib Malik Wita itu aja sih. Karena cita-citaan saya udah lama sebenarnya, kepinginnya itu. Tapi belum ketemu jalan. Siapa tahu dengan sebab ketemu Pak Malik di Padepokan ini kemudian Allah ngasih jalan kan gitu kan. Kita cuma cari berkahnya aja. Cari berkahnya aja. Wali yang jaga Jakarta kata Bapak. Terkait Permadani, dirinya mengungkapkan terdapat sebuah paradigma mendasar yang berbeda antara Pak Malik dengan kebanyakan masyarakat. Ia melihat bagi Pak Malik, Permadani merupakan catatan perjalanan hidup panjang yang bernilai dengan harga yang mahal. Mengingat Permadani yang dirajut oleh Pak Malik berasal dari bahan alam yang dalam Al-Quran telah terdapat isyarah-isyarahnya. Dirinya meyakini dalam proses merajut Permadani, Pak Malik menerapkan ajaran thariqah sebagai warisan para ulama, sehingga Permadani yang dihasilkannya benar-benar terjaga. Kembali kepada karpet atau Permadani, yang mindset yang ada di dalam kita sama yang ada di dalam Pak Malik yang berbeda jauh. Karena memahami karpet kita hanya sekedar untuk alas. Tapi karena Pak Malik itu berbicara Permadani atau karpet itu adalah bagian dari kehidupan. Karena orientasinya adalah handmade, bukan pabrik. Industrinya bukan pabrik. Maka kemudian kalau menerjemahkan Permadani itu, ini perjalanan kehidupan seseorang, yaitu ada naik turunnya suasana pikiran dan hati. Maka kemudian ini punya nilai yang perlu kita hargai di sananya. Itu filosofinya, karena karpetnya sekali lagi karena handmade, bukan pabrik. Sementara kita, umumnya kita ini warga Indonesia lah, yang orang awam itu ya sementing pokoknya untuk alas, untuk tikar, kan gitu kan. Jadi nggak tahu bedanya yang handmade ataupun yang pabrik, sintetis gitu. Mulanya kemudian kalau bicara sintetis, ya orang makin sesek di pernafasan itu karena tidak mengandung itu, tidak apa. Kalau udara tertutup itu bukan karena nggak meresap. Tapi kalau handmade, nah filosofinya karena kembali kepada alami, bahan-bahannya alami semuanya, maka kemudian bisa menyatu. Nah itu yang membedakan. Lalu kemudian Pak Malik jarang bisa diterjemahkan oleh orang pada umumnya dari sisi memahami tentang Permadani itu. Akhirnya kalau kemudian dikatakan handmade harganya sekian, itu mesti kaget. Saya bikin rumah cuma 1,5 miliar. Ini karpetnya kok harganya 1 miliar gitu. Kan jadi bingung jadinya gitu loh. Lah kok lebih mahal karpet daripada rumah saya. Naruhnya gimana kan gitu jadinya. Nah itu bedanya. Sama halnya kalau kita melihat barang, itu bagian dari kehidupan kita, maka sudah tidak terhingga nilainya kan gitu mestinya. Jadi menurut saya Pak Malik berbicara Permadani ini kalau syariatnya jual beli,
tapi kan ini bagian dari kehidupannya. Ya asik aja gitu loh. Kita mau niru ya belum tentu bisa juga. Gitu. Sampai kalau kemudian kalau di Toreko yang ada di Jawa juga, kalau pada saat acara haul misalnya, yang masak seluruhnya laki, nggak ada perempuan, punya wudhu. Terus kemudian yang nyiapin perempuan boleh bantu tapi tidak boleh lagi sedang halangan. Nah itu kayak begitu tuh, gitu terjaga. Lah itu Pak Malik memahami, mempermadani sampai ke sana. Proses perjalanannya seperti itu. Gitu. Maka akhirnya punya nilai tambah. Kalau kita sekedar hanya tiker, nah Pak Malik bagian dari tidak sekedar tiker, tapi bagian dari bajunya, bagian kehidupannya kan gitu. Perlu rasanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keharusan kembali kepada alam untuk apa yang kita gunakan dan kita makan dalam keseharian agar terhindar dari ragam penyakit dan diberikan umur panjang. Mungkin perlu ada pemahaman-pemahaman yang edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kita kembali kepada alam dari sisi yang mulai yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tinggalin. Biar awet segalanya, biar awet umurnya kan, penyakitnya nggak macam-macam. Di akhir kesaksiannya, Kiai Mustafa menegaskan bahwa kepentingan Pak Malik tidaklah hanya sebatas dirinya, melainkan jauh daripada itu. Kendati pun berdarah Pakistan, Pak Malik sudah melebur menjadi warga negara Indonesia yang utuh dengan segala gagasan dan perjuangannya demi kemajuan tradisi dan kebudayaan bangsa ini. Jadi kita sering kalau boleh dibilang tukar pikiran dengan Pak Malik berkaitan tentang bagaimana berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik. Gitu. Orientasinya Pak Malik sudah menjadi orang Indonesia. Jadi ikut memikirkan bagaimana ke depan Indonesia itu lebih bagus. Bukan hanya dimanfaatin oleh segelintir orang atau sekelompok pemodal. Jadi sekarang yang ada di dalam pikiran Pak Malik itu berpikir bagaimana Indonesia itu menjadi lebih baik. Pakistan akan ngikut di belakangnya, kira-kira begitu kurang lebihnya itu. Gitu Pak Malik ya kira-kira. Nah kalau perlu bisa jalan bareng. Karena selalu mengikuti Pak Malik perkembangan tentang Indonesia maupun Pakistannya ini. Karena menjadi rujukan dari semua pihak. Cuman tampaknya di luar sebagai penjual karpet gitu. Tapi kepedulian dari sisi keislaman, kepedulian dari sisi dakwah, kepedulian terhadap sisi budaya keindonesiaan, Pak Malik ikut menjaganya dan saya ikut merasakannya. Buktinya kegiatan yang saya jalan sama Pak Malik ke luar kota itu ya nggak sekali dua kali. Terus ketemu dengan ulama-ulama kita yang ada di daerah-daerah juga, termasuk ponakannya yang saya suruh berangkat ke Termas. Kan kalau Pak Malik tidak bisa jalan kan ponakan-ponakan anaknya yang jalan. Tetap saya suruh minta sana mampir, sowan ke sana, ya dijalani semua. Nah, bagi saya itu kan bagian dari merawat kultur yang memanusiakan manusia tadi itu, plus sekaligus kita sebagai warga Indonesia merasa terjaga karena beliau juga membuka diri dengan siapapun itu. Jadi menariknya sebenarnya Pak Malik di situ, karakter pribadinya dan kemudian ditularkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Kalau sama tahu mungkin karyawan yang ikut Pak Malik itu ada yang 25 tahun, 30 tahun. Kira-kira kalau ikut dengan orang, bekerja dengan orang, kalau orangnya nggak baik kira-kira betah sampai 10 tahun aja. Mungkin betah-betahin. 3 bulan, 4 bulan udah kabur.
Padahal kalau dari sisi bisnis mungkin berat Pak Malik, berkaitan dengan UMR-nya yang ada di Jakarta. Tapi bisa jadi karena saling mengerti. Nah itu bagian dari ilmu kemanusiaannya Mbah Tur yang kemudian sudah mulai agak nempel, yang kemudian pandangannya jauh ke depan.